Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih bucinkah? Apa semakin bucin? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini sebuah film yang berjudul Backstreet Rookie. Film yang bernuansa romantis dan komedi, yang pastinya akan banyak momen bucin di video kali ini guys. Cerita diawali dari seorang pria yang bernama Dayun, dan ia sedang berusaha menolong anak kucing. Dayun yang teringat bahwa hari ini ada kencan, ia segera bergegas pergi. Sementara itu di tempat lain ada seorang wanita cantik yang bernama John Sebul yang terburu-buru pulang sekolah. Dan tanpa sengaja mereka ini bertemu di jalan guys. Dan di sini terjadi momen curi pandang nih, yang mana momen ini penuh akan kebucinan nih. Akhirnya Sebul pun tiba di tempat kedua temannya yang lagi ditahan sekelompok cewek sekolah lain. Di sini terjadi perkelahian guys. Dan di awal pembukaan, Sebul menendang salah satu anggota tersebut. Selain cantik, Sebul ini pandai berkelahi guys. Kemudian kelompok wanita tersebut mengeluarkan jurus yang sangat epik guys. Perkelahian pun dimulai nih. Yang mana di sini Sebul menghajar mereka semua. Dan ia berhasil mengalahkan kelompok wanita tersebut nih. Dan tak lupa ia memberi oleh-oleh tos ke wajah pimpinan kelompok tersebut nih guys. Wah, mantap kali nih. Tiga sahabat ini pun pulang dengan sangat gembira guys. Dan tiba-tiba aja saat di jalan Sebul terpana dengan sesuatu yang mana hal itu membuatnya terdiam nih. Sontak kedua temannya mengira kalau Sebul ini tengah memandangi pria tampan. Ternyata ia sedang memandangi sebuah bunga. Dan ia mempunyai keinginan untuk membuka toko bunga suatu saat nanti. Sementara itu Dayun kencannya gagal nih guys karena bau badannya. Dan hal itu membuat pacarnya tak nyaman. Kemudian di sini pacarnya memutuskannya guys. Ya kasihan banget ya nasib Dayun ini ya. Dan Dayun yang udah sayang dan lagi bucinnya, ia cuma bisa minum dan minum nih buat nenangin dirinya. Di tempat lain, Sebul dan kedua temannya lagi asik nongkrong nih guys. Tak lama kemudian Dayun datang sambil membawa boneka dan bunga. Sebul yang mengetahui hal itu, ia nampak jatuh cinta nih ke Dayun. Dayun yang sedang patah hati, ia hendak membuang boneka dan bunga yang ia bawa nih. Ia tak menyadari bahwa sikapnya telah ditonton oleh Sebul dan kedua temannya. Ia juga dibawa flashback ke momen saat pacarnya memutuskannya nih. Saat ia menyadari, di sini Dayun mulai bingung nih, buat lanjut jalan apa balik putar arah. Dayun pun memutuskan buat jalan, dan saat ia mau jalan, Sebul didorong oleh temannya nih, yang mana hal itu membuat Dayun berhenti. Kemudian di sini Sebul memintanya untuk membelikan 3 bungkus rokok. Di sini Dayun dirayu nih oleh Sebul, yang mana akhirnya ia membelikan mereka bukan rokok sih, tapi permen guys. Kemudian ia memberi nasihat agar mereka memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Hal itu membuat Sebul sangat jatuh hati nih ke Dayun karena baru pertama kali ada orang yang memperhatikannya. Dan terjadilah momen kebucinan ini guys. Wah enak nih Dayun dapat kiss. Baru pertama kali bertemu udah dicium nih. Yang nyium cewek cantik lagi. Pasti kalian pingin nih. Kalau kalian pengen, cukup beli 3 bungkus rokok aja ya. Dan berharaplah bertemu wanita cantik. 3 tahun kemudian, Dayun memiliki sebuah toko nih. Dan ia bekerja sebagai kasir. Setiap harinya, ia selalu mempunyai pelanggan wanita cantik guys. Yang mana mereka ini selalu meminta berfoto bareng.
Dayun ini sangat populer loh, dan kehidupannya tak jauh dari wanita cantik. Gak lama kemudian ayahnya datang. Ia memberitahu kalau sedang sakit dan meminta Dayun untuk mencari pekerja baru. Gak lama kemudian ayahnya terjatuh nih, dan saat di rumah sakit ia divonis sakit pencernaan guys. Sementara itu Sebyul melihat sekelompok anak wanita yang sedang berkelahi nih. Kemudian di sini Sebyul mengeluarkan jurus kekuatan ninja super guys, yang mana hal itu mampu menghajar mereka semua. Sebyul ini wanita idaman guys. Kalau kalian punya pacar kayak dia, auto kalian aman kemana-mana. Maling pun gak bakal berani. Lalu di sini terjadi momen kejar-kejaran antara Sebyul dan adiknya. Saat mereka sudah lelah, akhirnya di sini mereka berhenti dan mereka memutuskan untuk berkelahi nih buat menentukan pemenangnya guys. Ini kakak adik kok nggak akur ya. Di sini sayang banget adiknya harus kalah nih dari sang kakak guys. Kini Dayun harus bergantian nih buat menjaga toko dengan ibunya karena ayahnya lagi sakit. Seperti biasa, nggak lama kemudian wanita-wanita cantik datang nih guys. Mereka ini adalah fan Dayun. Kemudian Dayun mulai mengambil barang yang udah kadaluarsa nih. Karena saking banyaknya, hal itu membuatnya lelah nih guys. Keesokan harinya ibunya datang dan ia menemukan Dayun dalam keadaan tertidur. Di sini ibunya pergi nih, padahal Dayun ini udah 2 hari nggak istirahat guys. Kasian banget loh dia, kerja kayak robot ini. Meski ia lelah, di sini ia masih sangat ramah dengan para pengunjung. Dayun yang udah nggak kuat, akhirnya ia memutuskan untuk mencari pekerja paruh waktu nih guys. Dan ia pun tertidur karena udah lelah banget nih. Kemudian Sebyul pun datang nih, dan ia mengetahui kalau ada lowongan kerja di toko Dayun. Yang mana saat ia masuk, Dayun lagi tidur. Saat Dayun terbangun, ia dibuat kaget nih saat ada wanita cantik di depannya. Nampaknya Dayun ini jatuh hati nih guys. Hal itu nampak saat ia memegangi dadanya. Di sini ia dibawa flashback nih ke momen saat ia dicium oleh Sebyul. Mengetahui ia Sebyul, hal itu membuatnya panik nih. Saat ia memeriksa lamaran kerja Sebyul, Dayun ingin sekali menolaknya guys. Namun ia bingung untuk mengatakannya. Nggak lama kemudian Sebyul menawari Dayun sebuah teh nih. Dan ia pamit ke kamar mandi. Awalnya Dayun di sini curiga, namun akhirnya ia meminumnya juga guys. Dan nggak lama kemudian Dayun pun tertidur nih. Saat ia terbangun dari tidurnya, ia melihat bapak-bapak lagi makan. Hal itu membuatnya panik nih, dan terkejut ketika melihat tokonya ramai akan pelanggan. Dayun pun pergi menghampiri Sebyul yang ada di kasir. Kemudian di sini Sebyul bertanya, apakah mulai besok aku sudah bisa bekerja? Dayun menjawab, tunggu aku ada wawancara. Sebyul sedih nih mendengar jawaban tersebut. Ia mengira ia ditolak. Kemudian Dayun pun bilang, aku akan menelponmu. Hal itu membuat Sebyul sangat bahagia nih guys. Karena Sebyul ini pintar bergaul, hal ini membuat ibunya sangat senang nih. Kemudian Dayun pun mulai menjelaskan kalau Sebyul akan bekerja 3 bulan untuk masa uji coba guys. Dan ia memberitahu cara membuka kasir dan memeriksa barang-barang. Dayun yang sejak awal udah curiga, ia menanyakan kalau 3 tahun lalu kamu menciumku. Namun Sebyul tak menanggapinya, ia malah mengajak Dayun bercanda guys. Hal itu membuat Dayun kesal dan ia pergi meninggalkannya. Di luar, Dayun terus mengawasinya nih. Gak lama kemudian Sebyul pun keluar. Dan ia bilang kalau akan kembali saat malam nanti. Saat adiknya pulang, ia terkejut nih dengan kakaknya yang udah bangun dan berpenampilan cantik. Sementara itu Dayun yang sedang bersih-bersih, ia kedatangan pelanggan nih.
yang mana pelanggan ini ingin menukar uang. Dan saat ia memeriksa uang di loker, ia terkejut nih, mengetahui uangnya telah hilang. Ia mengingat kalau semalam ia sudah menghitung dan menaruhnya. Dayun pun mulai mencurigai Saebyul nih, yang mana akhirnya ia memeriksa rekaman CCTV. Namun sayangnya ia tak menemukan buktinya guys. Kemudian Dayun pun mencoba untuk menelpon, namun HP Saebyul sedang mati. Hal itu membuat Dayun gelisah dan panik nih. Ia kemudian mencari informasi di internet. Lalu Dayun pun mulai memeriksa alamat Saebyul. Nggak pakai lama Dayun mendatangi rumah Saebyul nih. Namun saat ia mau masuk, Dayun ini udah bayangin hal yang enggak-enggak guys. Naasnya saat ia masuk, ia langsung ditangkap oleh polisi yang ada di dalam. Ternyata tempat ini udah diintai polisi. Di sini Dayun pun mulai menjelaskan. Akhirnya ia dibebaskan setelah polisi itu melihat surat lamaran kerja karyawannya. Saat Dayun pulang, ia menelpon ibunya dan ibunya mengatakan kalau ia sedang di rumah. Dayun pun mulai panik nih mengetahui Saebyul telah kembali ke tokonya. Ia pun langsung nih ambil langkah 1000. Saat sampai di toko, ternyata pintunya dikunci guys. Ia makin panik saat mengetahui etalase rokoknya telah kosong. Kemudian Dayun pun menemui ayahnya nih untuk meminta kunci serep. Sesampainya di toko, ternyata pintunya udah nggak dikunci guys. Dan etalase rokoknya juga udah penuh nih, tertata rapi lagi. Uang di loker pun masih aman nih. Saebyul mengira Dayun datang untuk menemuinya. Dan saat di luar, Dayun ini masih memikirkan hal yang tidak-tidak nih guys. Nggak lama kemudian, polisi yang menangkapnya kemarin datang nih. Ia menanyakan alamat Saebyul. Dan Saebyul pun keluar nih. Kemudian Saebyul mengambil alamat yang ada di saku Dayun. Di sini polisi itu memeriksa alamatnya, yang ternyata alamat itu salah. Saebyul yang mengetahui telah dituduh mencuri, ia pergi dan kecewa nih guys. Namun di sini Saebyul masih bisa tersenyum. Lalu Dayun mengejarnya nih. Dan saat dikejar, hampir aja sebuah meteor mendarat di wajah Dayun guys. Saat Saebyul pergi, Dayun mengeluarkan jurus belalang tempur guys. Sementara itu, saat di jalan, Saebyul pulang dengan penuh kekecewaan nih. Di tempat lain, adiknya sedang asik bermain karaoke bersama teman-temannya. Saat ia mau pulang, ia terkejut melihat kakaknya ada di luar dan sedang menunggunya. Kemudian kakaknya mengajaknya ke sebuah tempat. Di sini ia menasihati adiknya. Sementara itu, di tempat lain, Dayun sedang mengunjungi rumah Saebyul. Namun ia tak bertemu. Saebyul pun mulai bekerja nih di tempat lain. Kali ini ia menjadi sales penjualan sebuah produk. Karena ia pandai dalam penjualan, ia ditawari makan daging sapi nih. Hal itu membuat Saebyul sangat bahagia guys. Kasian banget nih Saebyul guys. Pria ini adalah teman Dayun waktu sekolah SMA dulu. Dia ini berprofesi sebagai penulis komik. Namun ia malah membuat komik erotis guys. Wah, kampret banget nih orang. Dan ia selalu datang ke toko Dayun. Kemudian terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Dan saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba aja nih Saebyul datang. Dan hal itu membuat Dayun terkejut. Saat di dalam toko berduaan, Dayun mulai berbahasa basi nih. Namun Saebyul masih aja murung guys. Kemudian Dayun pun meminta maaf. Saebyul akan memaafkan jika Dayun mau membantunya bekerja, merapikan gudang dan mengisi barang-barang. Dayun pun setuju. Keesokan harinya Dayun menemui kekasihnya nih. Di sini kekasihnya membisikkan sesuatu. Ia ingin bertemu malam ini di hotel. Dan kemudian Dayun pun bersiap-siap. Saat Saebyul datang, ia mengira Dayun berdandan untuknya. Namun saat Dayun mengatakan akan berkencan, hal itu membuat Saebyul sedikit cemburu guys. Dan Dayun pun pergi. Di sini Dayun sudah memikirkan hal yang tidak-tidak ya. Dan ternyata ia diajak kekasihnya untuk berolahraga.
Ya jadi lemes deh ini si Dayun guys. Kasian banget deh. Saat olahraga ia diganggu oleh Saibul. Di sini nggak lama kemudian Dayun ditelepon oleh temannya. Ia diberitahu kalau Saibul sedang melakukan pesta di tempatnya bekerja. Nggak lama kemudian Dayun pun pulang nih guys. Saat ia sampai di sana, ia sangat marah nih. Apakah Dayun akan memecat Saibul karena hal ini guys? Nantikan kelanjutannya di episode 2 ya.